Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nursery room atau biasa disebut ruang laktasi sebagai fasilitas bagi ibu menyusui. Nursery room ini ialah diperuntukkan khususnya bagi tempat kerja dan sarana umum seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya, di mana fasilitas-fasilitas umum tersebut harus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi siapapun pengunjungnya, termasuk juga ibu menyusui dan juga ibu-ibu yang membawa bayi. Oleh karena itu, ibu menyusui dan membawa bayi ini memerlukan tempat khusus yang biasanya dinamakan nursery room. Hal ini diatur juga di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air susu ibu. Jadi sudah ada dasar hukumnya, sehingga dalam perencanaan arsitektur khususnya untuk fasilitas publik harus disediakan nursery room ini. Selanjutnya, bagaimana penyusunan ruang dan kebutuhan dari nursery room itu sendiri? Tentunya ada beberapa ketentuan. Pertama, tentunya harus disediakan ruang sendiri dengan dimensi minimum sesuai ketentuan tersebut ialah 3 kali 4 meter persegi atau 12 meter persegi. Nah, terkait dengan ukuran ini sebenarnya dipengaruhi juga oleh kapasitas dari fungsi bangunan itu sendiri. Misalnya kantor, apakah jumlah pekerjanya banyak, khususnya rasio laki-laki dan perempuannya, begitupun pusat perbelanjaan. Jadi kalau misalnya ternyata jumlahnya ini sedikit, bisa juga ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya di beberapa perkantoran hanya menyediakan nursery room yang untuk ibu-ibu hanya memeras air susunya saja, jadi tidak ada aktivitas ganti popok dan sebagainya. Nah, itu makanya disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, balik lagi ke apa saja isi dari ruang nursery itu. Tadi dimensi minimalnya 3 kali 4 meter persegi. Selanjutnya harus disediakan area kosong untuk menempatkan stroller ya. Jadi nanti pada saat ibu atau orang tua itu membawa bayinya pakai stroller, biasanya disimpan semacam di lobi atau tempat tunggu dulu, karena biasanya nanti area untuk bilik-bilik menyusuinya akan berganti, jadi sering berganti. Nanti biasanya kalau yang bawa bayi pakai stroller. Selanjutnya ada yang namanya baby table. Baby table ini ialah tempat untuk mengganti popok. Jadi nanti kalau misalnya khususnya di perbelanjaan anaknya itu popoknya sudah penuh, maka ibu-ibu akan mengganti popoknya. Jadi semacam meja yang di atasnya ada busa untuk menempatkan bayinya dengan nyaman. Dan biasanya di sini aktivitas untuk mengganti popoknya lebih mudah. Tentunya juga nanti dilengkapi ada tisu segala macam. Makanya di bawah meja tersebut biasanya ada laci-lacinya, ada tisu basah segala macam biasanya disediakan juga. Termasuk mungkin hand sanitizer dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah aktivitas ganti popok itu sendiri, ada wastafel atau lavatory. Ini juga biasanya mejanya lengkap. Tentunya setelah ganti popok, ada cipratan dari bayi dan lain sebagainya, itu diberi kesempatan untuk mencuci. Nah, ini disediakan wastafel bagi setelah aktivitas ganti popok, dan biasanya juga ada dilengkapi dengan sabun cair untuk cuci tangan, dan juga ada tempat sampah untuk buang tisu dan sisa popok. Selanjutnya juga ada sofa. Sofa ini biasanya juga bisa digunakan selain untuk menunggu, untuk ibu-ibu melakukan aktivitas penyusuan. Jadi bisa di sofa ini yang sifatnya terbuka, maksudnya terbuka itu di dalam ruang nursery. Tapi bisa juga nanti disediakan bilik-bilik seperti di gambar sebelah kiri. Jadi ini yang membutuhkan privasi lebih. Jadi bisa jadi di biliknya penuh, yang ada yang menggunakan sofa di luar. Tapi kalau memang idealnya di dalam bilik yang biasanya ditutup dengan gorden. Nah, yang penting juga di dalamnya ini harus disiapkan senyaman mungkin sofanya, dan disediakan meja untuk naruh peralatan ibu itu sendiri. Dan juga adanya stop kontak. Kenapa perlu ada stop kontak? Stop kontak ini khususnya untuk aktivitas memeras ASI. Jadi memeras ASI itu ada alatnya manual, ada alatnya yang elektrik. Nah, elektrik ini membutuhkan daya listrik. Jadi di dalam bilik, setiap biliknya ini ditutup gorden, ada sofa dan ada stop kontak. Selanjutnya juga penting untuk disiapkan refrigeran atau kulkas. Nah, biasanya kulkas ini
Kalau misalnya yang sederhananya tentunya untuk minum, dan juga kalau untuk perkantoran untuk menyimpan sementara ASI. Jadi setelah aktivitas memeras ASI itu biasanya disimpan di wadah-wadah di plastik itu atau di botol. Misalnya di kantor itu pulangnya sore, si ibunya nanti bisa disimpan dulu ASInya supaya tidak rusak. Disimpan di kulkas dan ada freezernya, tentunya ada, dibekukan dulu ASInya supaya awet nanti sampai dibawa pulang ke rumah. Dan juga perlu disediakan juga dispenser untuk minum, karena ini juga sekaligus tempat istirahat yang nyaman bagi ibu-ibu. Nah, jadi ruang nursery ini memang memberikan kenyamanan lebih untuk ibu-ibu dan juga mendukung program pemerintah untuk pemberian ASI yang eksklusif bagi bayi. Jadi ini yang perlu kita siapkan sebagai perencana arsitektur, khususnya dalam merencanakan ruang-ruang publik seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Demikian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.